Untuk mendapatkan semua kata sandi bola kristal warisan, Hargrave berperang dengan tim Triaxe Mountain, bahkan dengan mengorbankan lebih dari setengah pasukannya. Namun, di bawah paksaan dan godaan Jiang Tianchen, Hargrave memilih untuk menghentikan perang dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli kata sandi terakhir, tidak berani berjudi pada kemenangan Brolin dalam perang. Apakah Anda penasaran mengapa Hargrave begitu bertekad untuk mendapatkan bola kristal warisan secara lengkap dengan biaya berapapun? Sayangnya, animasi tidak dapat menguraikan alasan di balik keputusan Hargrave, karena akan membuat alur cerita menjadi panjang dan membosankan. Oleh karena itu, hari ini, saya akan menganalisis 3 alasan mengapa Hargrave bersedia membayar harga berapapun untuk warisan tersebut. Alasan pertama, mencari terobosan. Kita dapat melihat bahwa dunia guntur didominasi oleh atribut guntur, sementara serangan Hargrave sebagian besar adalah es dan salju, yang sesuai dengan atribut air. Ini jelas 2 atribut yang sepenuhnya berbeda. Jadi, Anda mungkin bertanya-tanya, karena mereka berasal dari hukum asal yang berbeda, apakah warisan seni bela diri dari World Master Kabu memiliki nilai referensi bagi Hargrave? Yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa setiap jenis hukum asal sangat dekat dengan seorang master dunia, memungkinkan mereka untuk memahami berbagai hukum asal lebih cepat daripada level lainnya. Inilah sebabnya kita melihat tidak hanya atribut guntur tetapi juga atribut angin di dunia guntur. Namun, hampir semua kultivator hanya berusaha memahami 2 hukum. Alasannya adalah jika seorang master dunia serakah membagi fokus mereka di antara banyak hukum, itu akan mempengaruhi kecepatan kultivasi mereka, dan mereka tidak akan bisa mencapai keabadian sebelum batas waktu jiwa mereka tiba, akhirnya mati karena jiwa mereka lenyap ke alam semesta. Dalam episode sebelumnya, Hargrave menyebutkan bahwa jika dia mendapatkan warisan, dia bisa membuat terobosan dengan teknik rahasia ruang. Ini menunjukkan bahwa hukum ruang adalah hukum kedua yang dipelajari baik oleh Kabu maupun Hargrave, dan pemahaman Kabu tentang hukum ruang jelas lebih unggul, membuatnya berharga untuk dipelajari oleh Hargrave. Alasan kedua, warisan berbeda dengan magang. Dalam proses kultivasi, memiliki bimbingan seorang guru sepenuhnya berbeda dengan tidak memiliki seseorang untuk mengajar Anda. Bahkan dengan bakat tinggi, tanpa bimbingan guru, seseorang dapat dengan mudah mencapai hambatan dan tidak dapat membuat terobosan untuk waktu yang lama. Inilah sebabnya kecepatan kultivasi Luo Feng jauh lebih cepat daripada Hong dan Lei Shen setelah dia mendapatkan bimbingan Babata. Namun, tidak semua guru akan mengajar dengan cermat atau mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Beberapa takut murid mereka akan melampaui mereka, sementara yang lain enggan untuk membagikan teknik rahasia yang telah mereka teliti dengan susah payah. Selain itu, guru tidak akan menjelaskan atau menunjukkan teknik rahasia berulang kali sampai murid memahaminya. Lebih sering, mereka hanya akan menunjukkan sekali, meninggalkan murid untuk mengandalkan kemampuan belajar mereka sendiri untuk memahaminya. Jika mereka tidak bisa mempelajarinya dalam waktu yang lama, mereka hanya bisa menyalahkan kurangnya bakat mereka. Warisan berbeda. Warisan adalah ketika seorang makhluk kuat, yang tidak ingin teknik rahasia dan seni bela diri mereka menghilang bersama kematian mereka atau berharap seseorang akan mewarisi dan mengembangkan pengetahuan mereka, mencatat teknik rahasia, seni bela diri, dan berbagai pemahaman hukum mereka secara rinci. Menunggu orang yang ditakdirkan untuk menemukannya atau meninggalkannya kepada kecerdasan buatan mereka untuk menemukan penerus. Dengan catatan rinci dalam warisan, para kultivator dapat terus merujuk dan mempelajarinya. Yang paling penting, ketika murid menghadapi teknik rahasia yang kompleks dan sulit, mereka dapat mempelajarinya berulang kali, secara bertahap menguasai inti, yang sangat membantu dalam pemahaman. Alasan ketiga, ambisi. Apakah Anda penasaran mengapa Hargrave mengatakan bahwa jika dia bisa membuat terobosan dengan teknik rahasia ruang, dia bisa membantu Brolin mendapatkan tahta? Alasannya adalah bahwa hukum ruang adalah hukum atas. Umumnya, hanya master dunia yang mulai memiliki pemahaman awal tentang hukum atas. Sulitnya hukum ruang bisa dibayangkan. Oleh karena itu, sebelum sepenuhnya memahami hukum ruang, pemahaman semua orang tentang hukum ruang dapat dikatakan tidak lengkap dan terfragmentasi. Jika 2 orang dapat menggabungkan pemahaman mereka, mungkin akan mencapai efek saling melengkapi. Ini berarti bahwa Hargrave dapat meningkatkan pemahaman hukum ruangnya dengan mempelajari teknik rahasia ruang Kabu. Jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membuat terobosan dalam hukum ruang, bahkan mendapatkan pengakuan dari hukum asal hukum ruang, maka Hargrave akan menjadi seorang master dunia tingkat atas atau bahkan tak terkalahkan. Anda mungkin tidak tahu bahwa Kaisar saat ini dari Kerajaan Gunung Naga Hitam juga hanya seorang master dunia. Oleh karena itu, jika Hargrave benar-benar bisa membuat terobosan dengan teknik rahasia ruang,
akan mudah baginya untuk membantu Brolin mewarisi tahta. Selain itu, jika teknik rahasia ruang Hargrave dan Kabu bisa saling melengkapi sepenuhnya, bahkan membantu Hargrave sepenuhnya memahami hukum ruang dan membuat terobosan menjadi abadi, itu akan membawa perubahan besar. Untuk seorang master dunia mendapatkan pengakuan dari hukum asal hukum ruang sudah sangat sulit, belum lagi sepenuhnya memahami hukum ruang. Namun, jika seorang master dunia sepenuhnya memahami hukum ruang dan membuat terobosan menjadi abadi, mereka akan berada di tingkat raja dari seorang abadi. Anda mungkin tidak tahu bahwa seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam hanya memiliki 2 abadi, pendiri kerajaan Dewa Naga Hitam dan kerajaan Dewa Laut Es. Pendiri kerajaan Dewa Naga Hitam juga adalah kaisar pendiri dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Namun, kekuatan kedua abadi ini di bawah tingkat raja, dan mereka mungkin hanya pemimpin pasukan abadi. Inilah sebabnya Babata mengatakan Huyanbo diperlakukan dengan hormat di kerajaan Gunung Naga Hitam. Karena Huyanbo memiliki kekuatan dari tingkat markuis abadi, dan dia memiliki 9 budak abadi di bawahnya. Bahkan kaisar kerajaan Gunung Naga Hitam tidak akan dengan mudah memprovokasi dia. Oleh karena itu, Anda tahu mengapa tidak ada yang berani mencari balas dendam bahkan jika Huyanbo dengan santai menghancurkan seluruh armada, terlepas dari status atau bangsawan mereka yang mati? Bayangkan, jika Hargrave menjadi raja abadi, status Brolin di keluarga kerajaan akan sangat meningkat. Sayangnya, Hargrave membuat keputusan yang salah karena tidak ada bola kristal warisan sama sekali. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.